Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Jumat. Kita belajar kalimat efektif namanya. Kalimat efektif itu kalimat yang isi kalimatnya itu sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia. Jadi kayak misalnya huruf kapitalnya harus benar, tanda bacanya harus benar. Terus waktu itu kita juga udah sempat bahas kata baku. Kayak misalnya nasihat atau nasihat, mana yang benar? Yang benar itu adalah nasihat. Nah, apotek apotik yang benar apotek kayak gitu. Nah, kalimat efektif itu isinya harus benar ya. Isi kalimatnya harus benar. Nah, kita hari ini akan mempelajari dua hal yaitu huruf kapital dan juga kata baku ya. Kita akan belajar huruf kapital dan juga kata baku. Nah, sekarang kita akan mempelajari penggunaan huruf kapital. Huruf kapital yang pertama adalah yang digunakan pada huruf pertama awal kalimat. Jadi setiap awal kalimat nih itu harus menggunakan kata kapital. Jadi hurufnya harus kapital pada huruf pertama. Nih itu contohnya tuh. Bapak nulis huruf pertama pasti kapital. Huruf ini setelah titik. Jadi setelah titik ini juga satu kata nih kata pertama yaitu misalnya M-nya juga besar. Ini juga huruf pertama pasti menggunakan huruf besar tapi huruf keduanya kecil ya. Jadi huruf kapital yang pertama itu ada di awal kalimat. Jadi awalnya besar, sisanya nanti kecil semua. Oke. Lalu yang kedua, huruf kapital digunakan untuk nama orang. Ya, ini ada Amir Hamzah, nama sastrawan ya. Terus juga ada, nama pahlawan kayaknya. Ada juga ini nama murid kita Muhammad Fardan. Tuh, hurufnya huruf kapital digunakan pada setiap nama, setiap huruf pertamanya. Jadi Muhammad ini huruf pertamanya M besar, Fardan besar juga, Nadia Salimah juga besar. Begitu pula misalnya nama Bapak Taufik Rahmat Gumelar, ada tiga, nah tiga-tiganya besar. Taufik ada tiga kata gitu ya, Taufik T-nya besar, Rahmat R-nya besar, Gumelar G-nya besar. Nah, jadi tadi udah belajar ada kata pertama, lalu ada juga nama orang. Lalu tanda petik atau kalau misalnya ini tuh kalau ada dialog gitu ya, ada dialog, ada tanda petik ini nih kalau anak-anak lihat. Tanda petik ini dia kata pertamanya harus besar, harus kapital. Seperti di awal kalimat gitu ya. Kata pertamanya besar. Setelah tanda petik petiknya yang petik dua gini ya. Nah, ini juga tuh setelah petik adik bertanya. Ini kan kalau kayak dialog ya, adik bertanya, "Kapan kita pulang?" Nah, ini K-nya besar. Ini juga mereka M-nya besar karena dia ada di awal petikan. Sisanya nanti kecil. Lanjut. Lalu untuk nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Misalnya Tuhan. Tuhan juga nulisnya pasti besar ya. Tuhan. Misalnya Allah. Allah. Atau Yesus. Nah, ini semua menggunakan huruf besar. Buddha. Buddha itu nama dewa ya. Bukan nama agama doang. Buddha, B-nya juga besar. Nah, agama juga Islam, kitab suci juga Al-Quran, Kristen, misalnya kitab suci lain, Alkitab, Alkitab, kayak gitu ya. Lalu penggunaan huruf kapital untuk nama jabatan, ya, misalnya. Nah, tapi jabatan tuh harus diikuti nama orang atau nama negaranya, misalnya Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia. Nah, ini presidennya jadi huruf besar. Walaupun dia ada di tengah-tengah kata gitu. Atau dibarengin nama-namanya. Wakil, presiden, ada Malik. Nah, ini besar semua. Perdana Menteri. Kalau dibarengin dengan nama. Tapi kalau misalnya cuma ditulis presiden doang, itu kecil karena nggak ada barengannya. Nggak ada
nggak ada barangannya. Kalau ada barangannya, ada belakangnya, itu baru nanti menjadi besar. Misalnya saya melihat presiden. Saya kan kata pertama besar. Saya melihat presiden. Nah, ini kecil. Kenapa kecil? Karena tidak dibarengin dengan kata setelahnya, gitu ya. Lalu penggunaan huruf kapital untuk nama bangsa atau suku bangsa atau bahasa. Nah, di sininya kecil, tapi nanti Indonesianya besar. Suku Dani, bahasa Bali. Nah, misalnya bahasa Indonesia nulisnya gimana? Bahasa Indonesianya B-nya kecil, bahasanya kecil. Yang besar hanya Indonesianya. Kecuali nama pelajaran ya, pelajaran bahasa Indonesia itu baru besar. Lalu apalagi contohnya ya? Eh, negara. Nah, ini juga kecil, negara Indonesia. Seperti itu ya. Lalu ini udah nih. Nah, untuk nama tahun, bulan, hari atau hari raya ya. Tahun Hijriah, tahun Masehi. Tahun Hijriah itu tahun Islam, tahun Masehi itu tahun yang sekarang 2021 itu namanya tahun Masehi. Bulan Agustus A-nya besar, bulan Maulid M-nya besar, hari Jumat besar. Hari Lebaran nih hari raya, L-nya besar, hari Natal L-nya besar. Hari ya tiap hari-hari besar itu kapital juga tapi harinya tetap kecil, tahunnya tetap kecil ya. Seperti itu. Selanjutnya untuk nama peristiwa ya kayak kemarin kita bahas nih, peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwanya kecil karena hanya memberitahukan peristiwa. Lalu peristiwa yang terjadinya kan Bandung Lautan Api. Nah, B-nya besar, lautannya besar, apinya besar. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ini kan hari-hari peristiwa bersejarah tuh. Perang dunia juga, perang dunia. Seperti itu. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya Jakarta, Asia Tenggara. Nah, yang ditulis bukan kayak Asia A-nya besar, Tenggaranya T-nya kecil, bukan gitu ya, tapi Tenggaranya juga T-nya besar gitu ya. Nih jalan, jalannya juga ikut besar. Jalan dan mogok. Tapi kalau nggak ada barengannya, aku aku menyeberang jalan. Nah, ini jalannya kecil. Kenapa? Karena nggak ada barengannya. Hanya jalan doang, nggak ada buntutnya. Kali disebutin namanya, baru itu jadi besar. Nah, ini Bapak tambahin tadi lupa nih. Kayak Gunung Semeru. Nah, gunungnya jadi besar. Kenapa gunungnya jadi besar? Karena ada nama daerahnya, Gunung Semeru atau danau juga Danau Toba. Tapi kalau nggak ada belakangnya, hanya kecil aja. Aku hanya besar karena awal kalimat aku mendaki gunung. Nah, ini gunungnya kecil karena gunungnya nggak ada namanya. Tapi kalau aku mendaki gunung Gunung Semeru. Nah, ini jadi besar. Kenapa? Karena ada namanya. Kayak gitu ya. Lalu nama singkatan nih, singkatan gelar, sarjana hukum. Misalnya nanti kalau kalian udah punya gelar gitu ya. Misalnya Baim SH. Oh, sarjana hukum. Nah, ini disingkatnya besar, sarjana hukum. Kalau Bapak SPD, sarjana pendidikan. Nah, kalau misalnya kata baku yang misalnya nasehat, nasihat gitu, cara taunya gampang, tinggal buka Google aja. Mana yang benar? Biasanya bisa anak-anak pakai nih kalimatnya kayak gini nih misalnya nih. Buka di Google. Nasehat atau nasihat. Nanti pasti ada. Dia nanti langsung kasih tahu tuh. Kata nasihat adalah bentuk tidak baku, berarti nasihat salah dari kata nasihat, sehingga penulisan yang benar adalah nasihat. Pasti ada di Google yang kayak gini-gini.
Nah, selanjutnya ada lagi nih tambahan, namanya kata hubung. Nah, pernah dengar nggak? Di meja. Nah, di meja itu dipisah. Kenapa? Kenapa dipisah? Karena berhubungan dengan tempat atau waktu. Di hari Minggu. Nah, ini dipisah di dan harinya. Nggak boleh digabung. Harus ada spasi. Nah, kalau yang digabung tuh dipeluk. Nah, dipeluk itu digabung, jangan dipeluk. Itu salah. Harus digabung. Dipeluk. Nah, ke juga sama. Kalau berhubungan dengan kata tempat, itu menggunakan huruf menggunakan spasi atau dipisah. Ke rumah Aldi dipisah. Kalau misalnya keripik, keripik digabung karena kan bukan nama tempat, itu nama makanan. Jadi harus dipisah dan digabung sesuai dengan kalau berhubungan dengan tempat itu dipisah tepat dan waktu. Di dan ke itu namanya kata hubung. Itu kalau berhubungan dengan waktu dan tempat itu harus dipisah, nggak boleh digabung. Jadi kalau misalnya anak-anak lihat, oh ini kayaknya harusnya digabung deh. Oh ini kayaknya harusnya dipisah deh. Jadi nanti benar. Nah, tugasnya adalah perbaiki. Oh ini salah nih. Bapak aja nulisnya salah nih. Ini harusnya P-nya besar ya, karena di awal kalimat. Perbaikilah kalimat di bawah ini agar menjadi kalimat yang efektif. Nah, ini kan belum efektif nih huruf-huruf kapitalnya. Jadi nanti diperbaiki. Ini boleh di screenshot dulu. Ini nomor satu. Soalnya kalau nggak salah ada tiga. Ini nomor satu dibenerin. Ya, kalian tulis ulang. Yang salahnya nggak apa-apa nggak ditulis, tapi yang benernya ditulis. Jadi ditulis ulang. Aku pergi bertamasya dengan orang tuaku. Nah, itu nanti ditulis yang benarnya gimana. Ini misalnya ada kata ke dan gunung nih udah bener belum nih dipisah. Ini di dan Jawa udah bener belum digabung. Nah, nanti pakai ilmunya untuk memperbaiki. Ini nomor satu di screenshot dulu. Oke, kalau udah, sekarang nomor dua di screenshot diperbaiki juga. Oke, sekarang nomor tiga di screenshot juga. Oke, sekarang nomor 4 berarti ada 4 nomor. Di screenshot dan diperbaiki. Nah, itu aja tugas hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ngerti. Kalau ada yang kurang paham, nanti bisa nanya ke Bapak. Terima kasih.